Marilah kita memulai dengan melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini tanggal 28 April 2021, hari Rabu, di PATVDH Taman Sari Bogor. Kita melanjutkan pertemuan yang ke-19 ya. 19. Pertemuan yang ke-19 kelas Abhidhamma Sanggaha. Oke, seperti biasa, pemanasan Sabacita Sadharana. Ada berapa? 7. Siapa itu? Phasa, Wedana, Sanya, Cetana, Ekagata, Jiwitindriya, Manasikara. Ya. Terus grup kedua siapa? Pakinaka. Ya. Ada berapa? 6. Siapa itu? Witaka, Wicara, Adhimoka, Wiriya, Piti, Canda. Ya. Terus bagian akusala, ya. Yang selalu di akusala cita siapa? Moha. Grupnya moha ada berapa? 4. Siapa itu? Moha, ahirika, anotapa, udhaca. Terus grupnya lobha, ya. Ada berapa? 3. Siapa? Lobha, Dithi, Mana. Terus grupnya dosa berapa? 4. Siapa? Dosa, Isa, Macarya, Kukuca. Ya. Terus yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak muncul. Ada berapa? 3. Apa itu? Dhina, Midha, Wicikica. Wicikica itu apa? Keraguan-raguan. Ya. Terus kalau grup kusala ya, dan kiriya yang disebut sebagai sobhana cetasika, ya, cetasika yang indah. Ada berapa total? 19 ya. Nah, yang sudah dipelajari apa? Saddha, Sati, Hiri, Otapa. Ya. Kalau setiap pertemuan diulang begini ya, nanti waktu berlatih nama ya, nggak perlu lihat buku. Sudah tahu urutannya ya. CFMP-nya lupa ya itu. Itu nanti dibaca lagi. Oke, kita sampai ke Otapa ya. Kemarin sampai Otapa ya. Otapa apa? Takut akan perbuatan jahat ya. Alobha, no? Alobha adalah tanpa keserakahan ya, lawan dari lobha ya, seperti biasa. Jadi kalau lobha ya muncul di akusala cita, dia kan kadang-kadang ya, enggak selalu. Ya, tapi yang selalu apa? Moha ya, kalau di akusala cita yang selalu itu moha, lobha kadang-kadang. Nah, tapi kalau di sini ya, di pikiran kusala, di pikiran kiriya ya, itu selalu ya, alobha. Jadi dia agak-agak berbeda dikit ya sama lobha nanti. Maksudnya dia lawan dari lobha, tapi ada aspek yang agak berbeda ya. Jadi cirinya apa? Batin yang tidak memiliki keinginan terhadap objek. Ya. Kalau lobha,
ingin ya mencengkram objek ya. Nah, kalau ini tidak ingin atau tidak melekat pada objek ya. Kalau loba melekat, dia tidak melekat. Seperti katanya butiran air di atas daun teratai. Kalau kita apa? Daun kelor ya. Ya kan perumpamaan kita ya. Apa? Peribahasa ya, seperti air di daun, talas ya, bukan daun kelor. Daun talas. Daun talas. Jadi dia apa? Enggak meresap ya. Dia licin gitu. Jadi dia tidak mau objek ya, tidak melekat pada objek. Fungsinya apa? Tidak menggenggam ya, tidak menggenggam, tidak mencengkram ya. Seperti seorang biku yang telah terbebas. Sele juga bisa terbebas ya, seperti seorang sele yang telah terbebas bisa. Seorang pertapa ya, seorang samana. Manifestasi apa? Seperti ketidakmelekatan katanya ya. Fungsinya tidak menggenggam, kalau loba menggenggam, jadi ya berbeda. Nah, manifestasinya ketidakmelekatan ya. Jadi waktu yogi meditasi lihat aloba ini seperti apa, jadi fenomenanya adalah ketidakmelekatan. Itu adalah aloba. Bagaikan seorang laki-laki yang jatuh ke dalam kotoran katanya. Loh, apa itu laki-laki jatuh ke dalam kotoran tidak melekat. Jadi misalnya ya, kita jatuh ke kubangan kotoran ya. Nah, meskipun kita di dalam kotoran, kita mau nggak? Nggak mau ya. Nah begitu juga ya seorang yogi atau seorang yang bijaksana ya, meskipun dia di alam ini, di alam indera ya, dia nggak bisa menghindari, nggak kontak dengan objek-objek indera ya, tapi dia tidak melekat, dia tidak mau ya, tidak melekat kayak gitu. Jadi karena tahu itu kotor, itu berbahaya ya, jadi tidak melekat, tidak mau. Terus penyebab terdekatnya objek yang tidak dilekati ya, berarti objeknya atau perhatian bijaksana ya. Munculnya aloba ini karena yoniso manasikara. Ya, sebetulnya yoniso manasikara adalah bahan ceramah Bante tanggal 1 ya, tanggal 1 Mei. Nah, jadi dibilang bahwa kalau yoniso manasikara muncul ya, maka kusala cita muncul. Ya. Terus kusala cita yang sudah muncul pun semakin kuat, ya, semakin sempurna. Itu manfaat dari yoniso manasikara. Yoniso manasikara sama dengan panya, ya, sinonim. Oke, jadi kalau orang bijaksana ya, banyak kusala muncul, jadi aloba muncul. Gak cuma aloba berarti ya, semuanya nanti sobana cetasika muncul. Nah, apa yang spesial di sini? Katanya ya, di sini kan dijelaskan cirinya adalah batin yang tidak memiliki keinginan terhadap objek. Tapi di buku ya dijelaskan batin yang tidak memiliki keinginan terhadap objek. Enggak semua batin yang tidak memiliki keinginan terhadap objek adalah alobha. Ya, bisa juga orang misalnya banyak barang, dia sampai kiksim, ya, sampai kesel sendiri dia. Nah itu akhirnya kasih orang gitu. Ya. Nah itu bisa jadi dosa karena dia tidak mau, ya, tidak mau. Atau orang yang menghambur-hamburkan. Ya, menghambur-hamburkan barang ya. Nah itu bukannya untuk memberi tapi cuma sekedar moha katanya ya. Karena dia enggak tahu ukuran. Sebelum dan sesudah dia tidak ada perenungan ya. Sembarang kasih aja. Kasih juga bukan memberi dalam arti seperti kedermawanan memberi seperti itu ya. Tidak ada keinginan seperti itu, hanya siapa aja boleh kasih. Kayak gitu, ya. Dia sebetulnya bukan untuk ngumpulin kusala, ya, cuma
sekedarnya gitu ya, melakukan memberi itu sekedarnya. Jadi itu bisa moha juga katanya gitu ya. Iya. Membuang harta itu parami ya, dana parami. Enggak, biasanya itu karena samwega. Ya. Jadi karena yoniso manasikara. Jadi alobha ya. Nah itu juga karena ketidakkemelekatan ya, tidak melekatan. Nah kalau yang ini bukan ketidakmelekatan ya. Terus oke. Jadi nggak ada yang spesial lagi ya. Aloba dari lawan dari nimitta, berarti sensual pleasures. Kan jana kan dia lawanan sama apa? Kama aramana ya. Jadi objek kesenangan indera, pendengaran, penglihatan kayak gitu. Jadi dia nggak ada kemelekatan terhadap itu, oleh sebab itu dia bisa masuk jana. Dia punya konsentrasi, dia bisa fokus ke objek meditasinya. Iya, tanpa keserakahan jadi. Terhadap kama bukan kama. Terhadap nimitta tetap ya mau. Tapi mau di situ disebut sama canda. Sama canda. Canda yang benar ya. Aloba, adosa ya. Oke, kita ke adosa. Nah, adosa ya, dia lawan dari dosa tanpa kebencian. Tidak adanya kekejaman. Jadi kalau yang aloba ya, misalnya dana parami itu aloba ya. Terus bahkan kadang sila juga bisa masuk aloba. Tapi sebetulnya sila itu kalau secara abhidhamma ya, nanti kita di belakang ada belajar tentang wirati. Ya, sama waca, sama kamanta, sama ajiwa. Nah itu wirati cetasika, ada 3. Nah itu lebih berhubungan sama sila. Tapi kadang Buddha bilang apa? Sila itu abhaya dana. Ya. Tapi itu cuma kiasan mungkin ya. Abhaya dana artinya apa? Memberi rasa aman, keamanan ya. Abhaya itu tidak berbahaya, jadi aman, memberi keamanan. Jadi waktu seseorang menjalankan sila itu memberi aman ke orang-orang di sekitarnya, ya, makhluk-makhluk di sekitarnya. Nah, jadi di sini tanpa keserakan itu yang khusus perihal memberi, ya, nggak pelit, ya, misalnya nggak pelit juga alobha, ya. Ya, sekarang adosa tanpa benci. Cirinya adalah tidak adanya kekejaman, kebuasan, kebengisan, ya bisa diterjemahin, ya. Atau ketidakberlawanan. Contohnya apa? Tidak oposisi. Maksudnya tidak oposisi ya. Tidak oposisi, tidak berlawanan gitu. Tidak menentang. Tidak menentang nanti lebih ke tidak menentang. Ya bisa juga ya, tidak menentang. Tidak oposisi. Bagaikan teman yang lembut katanya ya, teman yang lembut. Terus untuk menghilangkan fungsinya, untuk menghilangkan kejengkelan, ya. Stresor ya, menghilangkan stresor gitu. Stresor itu yang bikin stres, yang bikin jengkel, yang bikin kesel gitu ya. Atau untuk menghilangkan demam di dalam batin ya, biasanya kalau lagi kilesa itu seperti demam ya, panas. Nah, untuk menghilangkan demam, khususnya kalau dosa pas muncul, jadi panas. Nah, ini karena lawan dari dosa, jadi menghilangkan dia demam di batin. Seperti khasiat kayu cendana katanya. Nah, apa hubungannya gitu ya? Kayu cendana itu kan wangi ya. Jadi kalau dia ditaruh, kalau zaman dulu orang buat hilangin bau, itu misalnya di kotak ya. Kainnya bau. Nah, biar wangi, taruh di dalam kotak. Terus masukin kayu cendana, kayak tutup. Nanti lama-lama wangi satu kotak gitu. Nah ya,
Kayu cendana jadi dia menghilangkan bau. Nah di sini menghilangkan demam katanya. Terus manifestasi seperti sesuatu yang menyenangkan, ya. Seperti lihat bulan purnama katanya ya. Jadi pas ngelihat bulan purnama gimana? Iya. Kayak enggak jengkel gitu ya. Senang maksudnya enggak ngejengkelin ya bulan purnama. Kecuali ya kok dia belum pulang-pulang ya. Nah, jengkel lihat bulan purnama. Kok belum ini hujan-hujan ya, ini masih belum panen ya. Itu bisa jengkel tapi pada umumnya ya lihat bulan purnama itu tidak menimbulkan kejengkelan gitu. Sesuatu yang menyenangkan. Mungkin harusnya seperti Buddha gitu ya. Seperti Buddha, tidak sesuatu yang menyenangkan. Terus penyebab terdekatnya apa? Perhatian bijaksana ya, yoniso manasikara, atau objeknya, objek yang menimbulkan ketidakbencian ya. Nah, karena ini ngomongin soal tidak benci ya, jadi Sedo di sini jelasin tentang meta. Ya. Nah, meta itu setiap kali meta muncul itu pasti ya cetasika yang mewakili adalah adosa, tidak benci. Tapi bukan berarti setiap kali tidak benci pasti meta. Ya. Nah, jadi di setiap pada saat mereka itu muncul bersamaan, meskipun cetasika ini kan sekali muncul kan bersamaan ya. Nah itu mereka bisa salah satu bisa dominan. Ya, jadi misalnya kalau waktu berdana, ya kedermawanan, kusala kedermawanan itu muncul, nah yang dominan apa? Alobha. Ya. Tapi adosa juga ada waktu itu, ya. Tidak benci, tidak benci aktivitas itu, misalnya. Ya. Terus kalau meta. Meta itu adosa yang dominan, yang kuat. Objek dari meta itu apa? Makhluk ya, sebagai konsep ya. Konsep makhluk meta itu. Nah, jadi kalau adosa objeknya bisa apa aja? Bisa paramata, bisa konsep ya, macam-macam. Kalau meta itu harus makhluk, ya, sebagai konsep. Itu sebabnya ya, karena nature objeknya berbeda, pada saat meta muncul, pasti adosa muncul ada. Ya. Tapi waktu adosa muncul, nggak selalu itu meta. Kanti. Kanti itu juga kita pernah diskusikan ya. Jadi macam-macam mungkin. Kadang kanti bisa UPK, kadang kanti bisa panya ya. Jadi biasanya kanti sendiri nggak diwakili oleh cetasika tertentu. Gitu. Nggak ada kan cetasika kanti, nggak ada ya. Ya biasanya kalau yang seperti itu di Abhidhamma dijelaskan sebagai citupada. Citupada itu jadi satu kesatuan nama dhamma. Gitu ya, nggak cuma satu cetasika aja yang mewakili. Gitu. Kadang panya yang dominan, kadang UPK yang dominan, gitu ya. Santuti, kira-kira apa? Adosa ya, santuti. Nah, adosa bisa, alobha bisa juga ya. Kadang panya. Ya, dia menjalankan itu karena itu bagus atau itu untuk latihan dia, ya support latihan dia. Ya. Bukan sebetulnya karena memang dia tidak mau barang itu. Nah, terus meta. Jadi ya kita bahas tentang meta, cinta kasih. Nah, objek dari meta adalah makhluk. Ya, ya kita diajarkan kalau ngembangin meta apa? Kalau bisa mukanya senyum, ya enggak? Nah, itu cuma biar mudah aja ya. Bagi pemula biar mudah. Tapi ujung-ujungnya meta kan bisa dikembangkan juga ke musuh, ya enggak? Ya.
Susah ya, bayangin kalau muka musuh kita senyum gitu ya. Nah itu susah. Nah oleh sebab itu, meta sebetulnya enggak perlu selalu senyum. Ya. Nah, tapi kalau enggak senyum, susah ngembangin metanya ya. Makanya biasanya diajarkan ngembangin yang mudah dulu ya. Orang yang kita hormati, orang yang kita cintai ya, lagi senyum, nah itu mudah sekali ya. Oleh sebab itu kalau kalian sering senyum ya, nah orang juga ngembangin meta ke kalian mudah ya. Kalau kalian sering merengut susah ya. Mental metanya. Ya, cirinya apa? Menggalakkan kesejahteraan makhluk hidup ya. Mempromosikan ya kesejahteraan makhluk hidup ya. Nah, cirinya itu ya, kesejahteraan. Jadi keinginan tulus sebetulnya di meta itu ya, keinginan tulus agar makhluk itu berbahagia. Nah, itu. Tapi beda sama karuna ya. Enggak ya, ini cuma dijelaskan meta itu seperti apa. Ini bukan cetasika ya, bukan cetasika tambahan ya. Dia juga enggak termasuk di sobhana. Dia termasuk apa? Adosa ya. Cetasika yang mewakili meta adalah adosa. Ya. Ini hanya penjelasan tentang meta aja. Enggak cuma asura ya, mewakili semua makhluk penderita ya di alam penderitaan. Enggak ya. Jadi kalau karuna itu nanti cetasika khusus. Dia juga karena objeknya berbeda sama meta. Objek meta apa? Makhluk ya sebagai konsep. Karuna objeknya apa? Makhluk yang menderita. Ya, makhluk yang menderita. Tapi karuna sama adosa muncul bareng. Selalu muncul bareng. Kalau karuna muncul, adosa pasti ada. Tapi meta nggak bisa. Ya beda. Jadi karuna itu adalah keinginan agar makhluk itu bebas dari penderitaan. Ya, kalau meta ya pas muncul adosanya yang kuat. Nah, jadi adosa itu sama dengan meta. Tapi meta setiap kali meta bukan berarti setiap kali meta adalah adosa, bukan berarti adosa meta. Pada saat kita berdana ke orang ya, waktu itu nggak ada meta bisa jadi, tapi ada adosa. Atau misalnya kita namaskara ke Buddha, bukan berarti kita meta ke Buddha, tapi waktu itu ada adosa. Nggak juga. Kalau ada karuna pasti ada adosa. Tapi kalau adosa muncul, belum tentu karuna muncul. Ya. Karena adosa ini ya selalu muncul di kusala. Kusala kiriya selalu muncul. Ya. Tapi karuna itu enggak. Karuna itu kadang-kadang karena sifat objeknya berbeda. Makhluk yang menderita. Keinginan agar makhluk terbebas dari penderitaan itu karuna. Gitu ya. Fungsinya adalah untuk mengedepankan kesejahteraan mereka. Nah, mereka di sini adalah makhluk ya, yaitu objeknya. Nah, manifestasi seperti penyingkiran kejengkelan ya, menyingkirkan kejengkelan atau niat jahat. Jadi waktu meta ada, tidak ada niat jahat ya, tersingkirkan itu. Terus penyebab terdekatnya adalah melihat makhluk hidup sebagai sesuatu yang disayang. Ya. Disayang atau disukai, dicintai. Nah juga ia berhasil ya, penjelasan di bawahnya. Ia berhasil apabila dapat menekan niat jahat ya, terhadap objek tersebut ya, misalnya musuh kita. Kalau kita bisa ngembangin meta ya, meta muncul itu pada saat kita nggak kesel lagi sama musuh kita. Ya, niat jahat kita itu terhadap musuh kita nggak lagi. Nah itu muncul meta mulai ya. Terus
Dan gagal apabila menimbulkan kemelekatan, ya, atau kasih sayang yang egois. Nah, ini biasanya disebut apa? Pema, ya, pema. Pema itu adalah kemelekatan ke orang yang kita cintai, ke keluarga, sanak teman-teman, ya. Gitu. Jadi kadang kita pikir meta, ya, tapi sebetulnya kemelekatan. Hah? Aku salah. Misalnya orang tua ke anak, ya, disuruh ngapain gitu ya. Kamu tuh harus ikut ngomongan mama gitu ya. Karena mama tuh punya meta. Gitu ya. Tapi belum tentu ya. Belum tentu. Oke, jadi orang tua ya harus bijaksana juga ya. Betul meta bukan ya. Kalau meta, betulan meta ya. Kita itu nolong sesuai apa yang dia bisa. Ya. Tapi kalau lobha, ya, kemelekatan, itu sesuai yang kita mau. Gitu, ya. Anak harus jadi dokter. Nah, itu kemauan orang tua. Ya. Anak harus begini, harus dagang ini, gitu. Harus menikah sama yang seperti ini, gitu ya. Nah, itu lobha. Tapi kalau meta, ya, kamu suka yang mana nak, gitu ya. Kamu mau sekolah apa nak, gitu. Saya support. Nah, seperti itu meta, ya. Terus? Oh iya. Ya itu harusnya dijelaskan ya. Misalnya kayak anak kecil ya. Misalnya perempuan gadis mulai beranjak dewasa ya. Terus dikasih peraturan apa? Sebelum matahari terbenam ya, harus sudah ada di rumah gitu. Nah, tapi kalau kita cuma kasih peraturan ya, kalau dia nurut, patuh orangnya ya, ya udah dia ikutin. Tapi kalau dia masih dari batinnya sebetulnya memangnya kenapa sih gitu. Karena dia nggak ngerti kenapa ada peraturan itu. Jadi kadang-kadang nanti temannya bilang, anak mama ya. Terus jadi satu hari dia bisa rebel ya, berontak. Jadi dia udah nggak pulang rumah. Tapi kalau dia tahu kenapa peraturan itu diturunkan ya, nah dia dari dalam punya benteng. Waktu dia ngomong anak mama, dia bukannya anak mama karena bahaya. Ya anak gadis pulang malam. Nah oke, itu. Jadi kalau ngajarin anak-anak bagusnya kasih pemahaman kenapa boleh dan nggak boleh gitu. Terus cetasika yang berikutnya tatra, maja, tata, ya. Tatra itu sebetulnya itu, ya. Mengacu kepada lokasi, ya. Tatra. Maja itu menengah, tengah, ya. Tata itu dari kata ata, ya. Atata gitu ya, atata. Nah, atta itu adalah nature. Jadi nature yang menengah, ya. Nah, tatra itu apa? Itu siapa di sini? Yaitu cita dan cetasika. Yang berasosiasi sama dia. Jadi dia tuh fungsinya adalah bikin cita cetasika yang berasosiasi sama dia itu pada saat melakukan fungsi mereka masing-masing itu tidak berlebihan, juga tidak kurang gitu. Jadi pas. Ya, tatra maja tata itu bikin dia middle gitu ya. Jadi cirinya adalah menggiring cita dan cetasika yang berasosiasi dengannya dengan seimbang ya, membawa, menggiring gitu ya, yang membuat mereka seimbang. Fungsinya mencegah kekurangan dan kelebihan atau untuk menghalangi keberpihakan ya. Jadi dia tidak berpihak. Terus manifestasinya apa? Seperti netral, ya, seperti perasaan netral. Nah, tapi dia bukan wedana ya, dia adalah fenomena netral, ya, beda lagi. Nah, karena kalau wedana itu kemarin kita belajar wedana ya, dia itu adalah
menikmati, ya, merasain objek, mengalami objek, ya. Jadi waktu kita misalnya minum, oh ini rasanya asam, ya itu ya. Pengalaman itu, ya, merasakan objek, menikmati objek, atau nggak cuma menikmati ya, tapi misalnya kayak dipukul atau kena potong gitu ya. Nah, waktu kita merasakan objek, ya, pengalaman itu merasakan objek itu adalah wedana. Ya. Nah, tapi ini beda. Dia bukan wedana yang seperti itu. Ini tapi dia sifat batin yang bukan acuh ya, tapi netral, lebih ke UPK gitu ya, UPK. Nah, begitu juga seperti adosa ya, pada saat dia dominan, dia jadinya meta. Ya, terus kalau aloba dia bisa jadi kayak berdana gitu ya, kedermawanan. Nah, kalau tatra majatata waktu dia dominan dia jadi UPK. Ya. Penyebab terdekatnya adalah fenomena batin yang berasosiasi dengannya, ya. Atau, nah ini biasanya kalau enggak ada ya, di Abhidhamma kadang enggak dituliskan penyebab terdekatnya apa. Jadi kalau enggak ada, biasanya penyebab terdekatnya jadi watu, aramana, dan sampasa ya. Jadi sampasa itu adalah fenomena batin yang berasosiasi dengannya, ya, seperti phasa dan lain-lain. Landasan watu, objeknya aramana. Ya. Nah, misalnya nanti di latihan yang di PAOK ya, nah waktu berlatih paticca samuppada misalnya itu ya, nah itu ada penyebab ya, penyebab yang masa sekarang biasanya ya. Nah itu selalu ada 3 ya, watu, aramana, sampasa. Jadi kalau misalnya di momen caku winyana ya, kesadaran mata, maka dia tulisnya caku sampasa. Tapi sebetulnya bukan phasa aja ya, sampasa sebetulnya phasa, kontak ya. Tapi yang dimaksudkan di situ adalah semua fenomena nama dhamma selain caku winyana. Ya. Nah itu diingat nanti waktu belajar paticca samuppada yang first method ya. Nah terus atau perhatian yang bijaksana ya, yoniso manasikara. Penyebab terdekatnya adalah yoniso manasikara. Nah itu, nah kalau bedanya cuek sama UPK itu apa? Tapi UPK juga enggak peduli. Nah, kayak bedanya ya, kalau cuek itu ya, dia enggak mau lihat, ya, dia menghindar. Itu lebih ke dosa ya, cuek. Kalau UPK ya, netral itu dia lihat ya objeknya, tapi dia lihat objek itu dengan netral ya, tidak melekat juga tidak membenci gitu ya, di tengah-tengah dia. Ya misalnya contohnya apa? Latih UPK, meditasi UPK ya. Objeknya apa? Makhluk ya. Tapi perenungannya apa? Kamasaka. Setiap makhluk itu memiliki kamanya sendiri. Jadi, tapi sebelumnya harus merenungkan apa? Kita mengusahakan semoga makhluk ini bahagia, semoga makhluk ini bebas dari penderitaan, semoga kebahagiaannya tidak hilang ya. Nah, tapi meskipun kita mengharapkan seperti itu, kadang-kadang ya dia tidak bisa terbebas dari penderitaannya ya. Nah, waktu itu apa? Oh, makhluk itu pemilik kamanya masing-masing ya. Jadi kita melihat makhluk itu bukannya nggak mau lihat ya. Kita lihat makhluk itu tapi kita dengan pemahaman gitu. Oleh sebab itu pada saat itu dengan panya ya, maka UPK muncul. Kalau UPK gagal, kita jadi apa? Ikut sedih, ya? Atau kita ikut senang, ya, pada saat dia berhasil.
Ya bukannya ikut senang itu nggak bagus ya. Tapi kalau berlebihan gimana? Gelisah ya. Jadi heboh, bukannya senang ya, heboh. Nah, oleh sebab itu kita jelaskan UPK, Tatra Majatata ya. Nah, ini yang di meditasi ya, Brahma Wihara. Jadi kediaman Brahma disebutnya atau kediaman luhur. Ada 4 ya. Metta, Karuna, Mudita, UPK ya. Nah, yang di sini adalah Brahma Wihara UPK ya. Jadi ciri, fungsi, manifestasi dan penyebab terdekatnya agak berbeda ya. Cirinya apa? Meningkatkan aspek kenetralan terhadap makhluk hidup ya. Nah, yang tadi apa? Bukan makhluk hidup ya. Hanya objek aja. Jadi kalau UPK Brahma Wihara, objeknya adalah makhluk hidup ya, makhluk. Nah, tapi kalau Tatra Majatata bisa apa aja ya, bahkan gelas juga bisa ya, terus Cakupasada juga bisa, Hadayawatu juga bisa ya, Paramata semuanya bisa dilihat sebagai Tatra Majatata, sebagai objek dari Tatra Majatata. Tapi kalau UPK objeknya adalah makhluk hidup gitu ya. Jadi cirinya adalah meningkatkan aspek netral terhadap makhluk hidup. Fungsinya apa? Untuk melihat kesetaraan. Bukannya kesetaraan ya, tapi apa ya? Kesetaraan. Ya, setara bukan berarti secara status ya, secara kualitas batin ya, itu nggak mungkin sama ya. Masing-masing makhluk punya ya, setara dalam arti nature-nya sama ya. Sifatnya sama, sifat alaminya sama ya. Terus manifestasinya seperti penolakan dan keinginan itu menjadi reda gitu ya. Peredaan, penolakan dan keinginan. Jadi kalau menolak jadi dosa. Kalau ingin jadi melekat ya, jadi loba. Nah, dia itu dosa dan loba itu reda, jadi dia netral. Nah, penyebab terdekatnya melihat kepemilikan dari kama sebagai berikut. Makhluk-makhluk adalah pemilik kama mereka sendiri. Pilihan yang akan membuat mereka bahagia, terbebas dari penderitaan atau tidak akan terjatuh dari keberhasilan yang telah mereka capai. Akan terjatuh dari keberhasilan. Milik siapa lagi kalau bukan milik mereka sendiri gitu ya. Ya, ini mungkin nanti kita perbaiki ya. Ia berhasil ketika penolakan dan keinginan itu tertekan ya, reda. Dan gagal ketika ia menciptakan kenetralan dari ketidaktahuan. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Cuek ya. Cuek, masa bodoh ya. Netral, karena apa? Tidak tahu, tidak mau tahu. Ya? Tidak mau tahu. Yang adalah batin duniawi yang tidak berbeda dari ketidaktahuan yang didasari kehidupan perumah tangga. Oke. Nah, jadi UPK itu ya ada beberapa. Ya. Ada yang disebut sebagai Tatra Majatata, ya. UPK Tatra Majatata. Ada lagi UPK Brahma Wihara. Ya, bagian dari Brahma Wihara UPK. Ada lagi Janu PK. Janu PK ini adalah sukha, ya, sebagai jana faktor. Jana faktor sukha di jana ketiga, ya. Itulah disebut sebagai Janu PK. Ya, Buddha sering sebut di sutta ya. Apa yang disebut dengan jana ketiga? Nah, Buddha jabarkan jana ketiga itu seperti apa. Terus Buddha bilang Janu PK. Ya. Kebahagiaan dari Arya, Buddha bilang begitu ya. Bukan Arya ya. Cirinya apa? Kenetralan terhadap objek. Nah, Janu PK ini adalah ketenang seimbangan dalam jana ketiga ya. Tapi bukan kenetralan ya.
dia itu adalah sukha. Jana faktor sukha ya. Witaka, wicara, piti, sukha, ekagata. Nah, sukha ini adalah Buddha sebut kadang janu pekha. Janu pekha adalah jana upekha ya. Cirinya adalah kenetralan terhadap objek. Terus fungsinya adalah untuk tidak menikmati bahkan kebahagiaan tertinggi dalam hal-hal duniawi yang berasosiasi dengannya. Nah ini waktu seorang yogi melihat objek Patibhaga-nimitta ya. Waktu di jana 2 ya, piti ya, ketertarikannya terhadap objek itu dominan. Ya. Jadi dia girang melihat objek ya. Tergiur melihat objek. Nah bahkan ya, tapi dia harus bisa melampaui piti ya, baru bisa sukhanya semakin kuat. Nah jadi sukha ini ya, dia harus nggak boleh menekankan ke piti. Dia harus ngelihat objek itu harus bisa netral, agak netral gitu ya, nggak terlalu netral seperti jana keempat. Ya. Jadi dia melihat objek itu agak netral ya, agar tidak terlibat ya, tidak terlibat dalam pitinya ya, tidak terpengaruh oleh pitinya. Kalau dia mengedepankan piti ya, dia semakin semangat gitu ya, tergiur sama objek. Nah dia sukanya nggak akan sempurna, jadi nggak akan kuat. Nah, jadi menikmati kebahagiaan tertinggi duniawi itu adalah sukha. Tidak menikmati ya, bukan menikmati. Tidak menikmati hal-hal duniawi. Nah, ini adalah kebahagiaan yang tertinggi di alam duniawi. Ya. Jadi, misalnya kalau orang suka coklat, ya, orang suka coklat, orang suka kopi, orang suka ngeteh, nah itu ada kebahagiaannya, ya. Terus orang suka selimut yang halus, spray yang halus, ya, jubah yang halus, ya. Nah itu adalah kebahagiaan juga, ya. Tapi itu kebahagiaan yang duniawi, karena objeknya kesenangan indera, ya. Nah nanti ada kebahagiaan yang lain, misalnya orang suka ke gunung, ya. Terus melihat pemandangan, nah kebahagiaan itu lebih tinggi. Maksudnya karena apa? Muncul kedamaian. Jadi bukan kebahagiaan yang heboh seperti menikmati kesenangan indera, tapi kebahagiaan ketenangan seperti itu ya. Nah tapi ini adalah tetap bagaimana objeknya adalah duniawi. Ya. Nah terus ada lagi kebahagiaan yang lebih tinggi, keheningan misalnya, dan lain-lain ya. Nah, tapi kebahagiaan yang tertinggi di alam duniawi itu disebut adalah janupekha ini, sukha sebagai jana faktor, yaitu jana ketiga. Jadi di jana ketiga itu sampai tahap itu limit dari kebahagiaan. Ya. Nah, kalau sudah melewatin itu jadinya nggak ada perasaan. Ya. Kalau nggak ada perasaan, dia nggak senang ya, bukannya senang lagi ya, jadinya dia UPK aja, bukan cuek tapi tenang seimbang gitu ya. Nah, oke. Manifestasinya adalah sebagai dhamma yang tidak menekankan bahkan pada kebahagiaan yang luhur. Ya. Terus penyebab terdekatnya adalah ketidaktertarikan pada piti atau hilangnya piti. Pitinya hilang, sukhanya semakin kuat ya. Nah, jadi ada berapa UPK? Ada lagi UPK jana keempat ya. Mungkin di sini ke skip ya. Nah, UPK jana keempat ada satu, terus Brahma Wihara UPK ya, terus jana ketiga UPK yaitu sukha sebetulnya, terus tatra majatata ya, ada 4. Terus ada lagi UPK wedana.
Ya. Tapi itu masuk kategori wedana. Ya. Itu hanya antara nggak begitu berasa gitu ya. Jadi dipegang bukan menyenangkan juga bukan menyakitkan. Biasa gitu ya. Nah itu wedana. Wedananya somanasa. Iya. Hah? Enggak. Bukan wedana also. Ini sukha. Ya. Wedananya somanasa. Jadi kalau nanti kita belajar di bagian pakinaka ya, pengelompokan cita dan cetasika ya. Nah itu yang muncul somanasa, yang wedana somanasa wedana ya, itu termasuk sampai jana ke 3 atau jana 4 kalau menurut Abhidhamma. Itu suka termasuk somanasa wedana. Bukan UPK. Tetap senang dia ya. Jana keempat menurut Sutta, jana kelima menurut Abhidhamma UPK. Ya, UPK wedana. Ya. Secara wedana ya. Secara wedana ya, sukha jana faktor itu adalah somanasa wedana. Bukan UPK wedana. Hanya jana yang kelima versi Abhidhamma itu adalah UPK wedana. Atau jana keempat versi Sutta itu adalah UPK wedana. Jadi kalau latih jana UPK ya, bukan jana UPK yang suka ini ya, UPK Brahma Wihara. Nah itu juga bisa ya. Intinya apa? Kita harus memahami nature. Jadi UPK, sifat UPK itu ya yang bisa tidak melekat dan tidak membenci, itu kebanyakan munculnya karena yoniso manasikara, panya. Ya, penting sekali punya panya. Jadi kalau kita punya kemelekatan yang kuat akan sesuatu. Nah, untuk kita tidak melekat itu susah. Karena secara nature kita itu menyukai barang ini. Jadi terhadap barang ini kita sulit UPK. Kecuali kita tahu cacatnya. Ya, nature-nya kita tahu. Nah, waktu kita tahu nature-nya itu panya, yoniso manasikara. Oh, semuanya juga kan anicca dukkha anatta. Nah, kalau ya panyanya itu cukup kuat ya, udah stop di situ dia. Kemelekatan terhadap itu atau kebencian terhadap itu stop di situ. Nah, tapi kalau panyanya enggak cukup kuat ya, nah itu panyanya cuma numpang muncul doang. Terus tenggelam lagi. Nanti loba dan dosanya muncul lagi. Jadi itu sebabnya ya. Kayak Buddha ya. Buddha punya apa? Sabanyutanyana. Semua tahu. Ya. Tapi Buddha juga samadhinya nggak ada tandingannya ya. Jadi itu karena kekuatan panya sang Buddha. Ya meskipun Buddha tahu banyak hal ya. Tapi karena sangat bijak ya. Meskipun orang mencela Buddha di depan banyak orang, kamu telah menghamili saya, ini anak kamu, hanya kamu dan saya yang tahu, seperti itu ya. Buddha juga apa? Nggak ambil pusing. Kalau Buddha mau meditasi saat itu juga, ya Buddha masuk Nirodha Samapati. Jadi dijelaskan bahwa ya, setiap kali Buddha ceramah, kalau orang bilang sadhu, sadhu, sadhu ya, di momen yang pendek itu, Buddha masuk Nirodha Samapati. Bayangkan Nirodha Samapati itu ya harus lewatin apa jana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adithana masuk jana 8 baru masuk Nirodha Samapati. Jadi zut
Sadu, selesai. Terus Buddha muncul lagi, dari Niroda Samapatti ya. Nah jadi Buddha itu dibilang nggak peduli gitu loh. Orang mau puji atau orang bisa memahami ceramah Buddha atau enggak, Buddha nggak ambil pusing. Terus Buddha tahu, bayangkan kalau kita ya bisa baca pikiran orang ya. Nah, nanti kita karuna ke sini, karuna ke sana ya, kita kasihan sini, kasihan sana ya. Nanti melekat sana, melekat sini, kita sendiri pusing ya. Kayak misalnya psikolog misalnya, psikiater gitu ya. Nah mereka sendiri katanya secara periodik gitu ya, mereka harus sharing ke sesama psikolog ya, bertukar pikiran. Jadi semua unek-uneknya itu ya, jadi diskusi. Kalau enggak apa, dia enggak bisa lagi sehat mentalnya ya. Kayak seperti itu. Nah jadi itu nature-nya, karena mereka belum suci. Nah kalau Buddha ya, enggak cuma suci, bijaksana. Ya, jadi kalau Buddha habis dicela, ya Buddha kayak enggak ada momentumnya di batin Sang Buddha itu. Ya, di arus batin Sang Buddha itu, baik celaan, baik pujian itu nggak ada momentumnya di batin Buddha. Itu sebabnya Buddha sebut apa? Akupa ceto wimuti. Ya. Pembebasan yang tidak goyah, tidak getar. Kenapa pikiran kita getar? Karena dipuji ya naik. Kalau dihina, drop ke bawah. Nah tapi Buddha nggak selalu gitu ya, tenang seimbang. Nah itulah. Kebanyakan bijaksana. Tapi bukan berarti selalu bijak ya. Bahkan Buddha juga enggak selalu bijak ya. Jadi di arus batin Sang Buddha itu bukan selalu nyana sampayuta ya. Bukan selalu hanya panya. Kadang waktu Buddha mau tidur ya, enggak ada panya. Ya. Tapi kalau Buddha mau tahu sesuatu, Buddha bisa tahu itu ya. Nah, itu jadi kekuatan kebijaksanaan kita itu yang mempengaruhi kondisi batin kita. Kalau batin kita labil ya, biasanya orang itu yaitu tidak bijaksana ya. Terus yoniso manasikaranya bolong-bolong. Ya, terus kalau orang itu sering melambung ya, heboh, terus nanti tiba-tiba kayak depresi gitu ya. Nah, ini masih labil kita bilang batinnya ya. Nah, itu belum kebijaksanaannya belum kuat. Tapi kalau orang yang kebijaksananya kuat, ya, itu kayak enggak berbekas di batinnya ya. Baik pujian, baik hinaan, celaan. Jadi batinnya senantiasa apa? Nah, stabil gitu. Jadi dia mudah mengarahkan batinnya untuk kusalaka, untuk belajarkah, untuk meditasika dan lain-lain. Apanya? Itu karena panya kurang kuat. Enggak muncul. Karena dia sudah tahu nature-nya. Nature-nya, Nature-nya dari sisi ini, misalnya kalau dari sisi dianya sendiri, ya, dari sisi orang bijaksana itu, dia tahu kalau saya dicela itu karma saya. Kalau saya dipuji itu juga karena karma saya berbuah. Jadi semuanya itu memang sudah proses. Hanya fenomena aja yang muncul tenggelam. Semuanya anicca dukkha anatta. Jadi dia, ya kalau muncul memang karena waktunya muncul, kalau hilang juga memang karena waktunya hilang. Jadi hanya proses aja dia melihat itu fenomena anicca dukkha anatta. Nah tapi kalau dari sisi eksternal gitu misalnya, ya orang yang mencela dia, nah itu karena kekotoran batin dia. Nature-nya kekotoran batin itu ya kalau dia nggak senang sesuatu itu muncul, dosa muncul, ya kayak gitu. Terus ya nature-nya orang yang masih punya kilesa ya seperti itu, seperti itu. Iya, makanya Buddha mimpinya apa? Nggak ada mimpi Buddha.
Arahat nggak ada mimpi, ya. Karena nggak berbekas. Jadi keseharian yang kemarin yang sudah dilakukan nggak dibawa mimpi. Terus pas bangun juga selalu apa adanya. Selalu 100% hidup di masa itu. Ya. Yang kemarin udah berlalu. Yang hari ini ya tergantung yang diketemukan apa. Jadi selalu pemaaf gitu ya. Ya. Enggak lah, kalau tidur ya enggak sadar. Tidur tetap bawangga, enggak sadar ya. Tapi senantiasa sadar, dalam arti apa? Kebiasaannya sadar gitu ya. Kecuali fisiknya sudah drop ya, dia enggak tidur. Jadi kalau dia enggak butuh tidur, dia enggak tidur. Itu arahat. Ya, nah, udah selesai. Nah, ya udah 5:30 ya. Nah, berikutnya ini ada sepasang-sepasang ya. Kayak pasadi, cita pasadi. Terus kayak lahuta, cita lahuta. Nah, ini pasangan kedua ya, pasangan ketiga kayak muduta, cita muduta. Terus pasangan kelima, kayak kamanyata, cita kamanyata. Ini kelima ya. Terus nanti, kayak pagunyata, cita pagunyata. Terus ada lagi yang ketujuh, kayak uju kata ya. Kayu uju kata, cita uju kata, citu uju kata. Nah ini 7 pasang ini ya. Selalu muncul bareng. Ya, selalu muncul bareng. Selalu muncul di setiap kusala kirya cita. Ya, sepaket mereka itu. 7 pasang. Nah, 7 pasang ini disebut sebagai lahutadi. Ya, atau nama lahutadi, ya. Lahuta dan sebagainya, ya. Lahuta adi, lahutadi. Nah, kalau ditulis misalnya di Abhidhamma, lahutadi, ya. Nah, nanti ada di rupa juga ada lahutadi. Tapi lahutadi di rupa cuma ada 3. Ya. Nah kalau di sini ada 7 pasang. Ya. 6. Pasadi, lahuta, muduta, kamanyata, pagunyata, ujukata. 6 ya, 6. 6 kali 2 berarti 12. Sadahiri, otapa, sati, tatramaja tata, aloba adosa. Ya 19 ya. Oke. Nah 6 ini disebut sebagai lahutadi ya. Nah tapi Bante nggak bahas hari ini. Bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Yang mana paling bagus kita kembangkan? Sebetulnya semuanya bagus dikembangkan, karena nature-nya berbeda. Ya, tapi kalau kita meta, ya, nggak ada UPK, kita bisa jadi pema, atau kita bisa jadi malah dosa. Kalau meta ya musuh dekatnya adalah pema, kemelekatannya. Kalau karuna musuhnya adalah dosa, ya. Jadi benci nggak mau ngelihat orang menderita jadinya. Bukan karena tergerak untuk biar orang bebas dari penderitaan gitu ya. Jadinya dosa. Nah kayak gitu. Jadi bagaimanapun tetap harus perlu panya untuk mempertahankan mind state yang tetap meta, tetap karuna, tetap mudita seperti itu. Nah tapi UPK juga nggak bisa dikembangkan ya kalau nggak ada meta, karuna, mudita. Jadi jananya UPK Brahmawihara itu hanya jana 4. Jadi enggak tiba-tiba jadi jana 4. Jadi harus ngembangin dulu meta, karuna, mudita. Setelah dikembangkan dari 1, 2, 3, jana 1, 2, 3 meta, terus 1, 2, 3 karuna, 1, 2, 3 mudita, baru waktu itu merenungkan bahwa
Bagaimanapun saya menginginkan keinginan saya terhadap mereka, itu mereka hanya sesuai kamanya masing-masing. Nah, baru waktu itu bisa langsung jana 4. Nggak tiba-tiba kita ngambil objek itu terus kita renungkan kamasaka, 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 kamasaka. Begitu terus jana 4 tiba-tiba muncul. Nggak bisa ya. Oleh sebab itu, bagaimanapun harus ngembangin metta karuna mudita upeka. Baru komplit. Apa? Ambil objek sekarang. Enggak juga ya, misalnya tadaramana bisa ngambil objek. Tadaramana juga objeknya, iya sekarang ya. Misalnya patisandi, ya karena wipaka, bukan berarti karena wipaka dia ngambil objek sekarang ya. Kalau patisandi kan dia justru ngambil objek yang lampau, ya. Jadi bukan karena wipaka dia ngambil objek sekarang. Karena cakhu winyana itu hanya bisa muncul di momen sekarang. Karena dia cakhu winyana biar bisa muncul perlu apa? Warna kan, objek dari penglihatan. Terus ada cahaya ya. Terus apa lagi? Cakhu pasadanya juga ada gitu ya. Harus bagus gitu. Nah, jadi semua bertemu baru muncul cakhu winyana. Baru bisa lihat objeknya gitu. Manasikara ya sama perhatian. Oke, kita tutup ya. Pelimpahan jasa. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibanasa pacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.